Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, bertemu lagi, dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang job analysis, job description, and job specification. Eee, Langsung saja kita akan membahas tentang job analysis atau bisa disebut juga dengan analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, pengertian MSDM adalah sebagai berikut. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan SDM tidak terlepas dari analisis jabatan. Analisis jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Menurut Mattis dan Jackson, analisis jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi dan personel yang dipersyaratkan dalam jabatan dan dalam hubungan dengan prestasi jabatan. Untuk manfaat dari analisis jabatan sendiri adalah sebelumnya kita akan membahas dulu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam MSDM sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari analisis jabatan. Oleh karena itu, informasi dari analisis jabatan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, untuk keperluan penarikan dan seleksi. Penarikan dan seleksi karyawan dapat dilaksanakan apabila manajemen sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang jenis dan karakteristik pekerjaan. Dengan memahami karakteristik pekerjaan, maka akan dapat ditetapkan siapa personel atau orang yang tepat untuk memangku jabatan tertentu tersebut. Selain itu, setiap pekerjaan memerlukan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk manfaat yang kedua adalah untuk keperluan kompensasi. Besarnya gaji atau upah karyawan bergantung pada pekerjaan apa yang mereka lakukan dalam organisasi. Bagi karyawan yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang tinggi tentu akan memperoleh gaji yang lebih besar dibanding dengan karyawan yang hanya memiliki keterampilan dan pendidikan terbatas. Yang ketiga adalah untuk keperluan penilaian kinerja. Dalam analisis jabatan, setiap pekerjaan ditetapkan standar-standar kinerja. Para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka dan tujuan-tujuan spesifikasi lain yang telah ditentukan. Manajer cukup membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja standar yang ditetapkan. Yang keempat adalah keselamatan dan kesehatan. Informasi yang diperoleh dari analisis pekerjaan juga bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan. Sebagai contoh, para karyawan perlu memberikan pernyataan apakah kondisi tersebut. Sebagai contoh, para karyawan perlu memberikan pernyataan apakah suatu pekerjaan mengandung bahaya atau tidak. Deskripsi atau spesifikasi pekerjaan harus mencerminkan kondisi tersebut. Di samping itu, membutuhkan informasi khusus mengenai bahaya-bahaya tersebut agar mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan aman. Yang kelima adalah hubungan karyawan dan perburuhan. Informasi analisis pekerjaan juga penting dalam hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Ketika para karyawan di perimbangan untuk promosi, transfer, dan demosi, deskripsi pekerjaan memberikan standar evaluasi dan perbandingan bakat.
lepas dari apakah perusahaan memiliki serikat atau tidak. Informasi yang diperoleh melalui analisis pekerjaan seringkali dapat menghasilkan keputusan-keputusan sumber daya manusia yang objektif. Untuk manfaat job analysis yang kelima adalah untuk keperluan pelatihan. Apabila karyawan yang diterima belum cukup keterampilannya untuk melaksanakan tugas, maka manajemen dapat memutuskan untuk segera memberikan pelatihan-pelatihan tambahan. Jadi untuk poin-poin manfaat dari analisis jabatan ada 5. Yang pertama untuk keperluan penarikan dan seleksi. Yang kedua untuk keperluan kompensasi. Untuk keperluan penilaian kinerja, keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan dan perburuhan, dan untuk keperluan pelatihan. Jadi analisis jabatan ini memiliki tujuan. Sebenarnya analisis jabatan ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah job description, yaitu untuk mengidentifikasi pekerjaan. Yang kedua job classification, job evaluation. Yang keempat job description, personnel requirement, performance apresial, working training, working mobility, efisiensi dan safety, serta human resource planning dan legal. Kita masuk dalam tahapan dalam analisis jabatan. Tahapan yang pertama adalah planning the job analysis. Sebelum mengumpulkan data dari para manajer dan karyawan adalah penting untuk melakukan proses perencanaan terhadap analisis jabatan. Permasalahan utama dalam perencanaan analisis pekerjaan adalah menjawab dan mengidentifikasi sasaran dan analisis pekerjaan itu. Selanjutnya, perencanaan meminta persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak untuk menghindari munculnya keresahan dan resistensi manajerial dan karyawan. Yang tahapan yang kedua adalah preparing and communication the job analysis. Pada tahap ini, pegawai yang akan dilibatkan dalam melakukan analisis pekerjaan dan metode yang akan digunakan harus diidentifikasi. Apakah mereka yang dilibatkan itu termasuk kelompok pegawai harian untuk salah satu divisi atau seluruh pegawai yang ada dalam organisasi. Kegiatan lain dalam tahapan ini adalah mengkaji dokumentasi pekerjaan yang ada, baik menyangkut struktur organisasi maupun sumber daya yang tersedia. Terakhir adalah mengkomunikasikan proses kepada manajer dan pegawai untuk menghindari keresahan tadi. Untuk tahapan yang ketiga adalah developing job description and job specification. Pada tahapan ini analisis sudah dapat dilakukan. Berbagai data dikumpulkan melalui sebuah angket disertai sebuah surat yang menjelaskan proses instruksi untuk pengisian dan mengembalikan angket analisis pekerjaan itu. Setelah data terkumpul, kegiatan berikutnya adalah melakukan pemilahan atau sortir menurut kelompok atau unit-unit. Bila perlu, untuk mencocokkan data perlu digunakan wawancara atau pertanyaan tambahan. Yang selanjutnya adalah developing job description and job specification. Apabila data dikumpulkan sudah sesuai, maka selanjutnya menyiapkan draft uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Begitu draft tersebut rampung diisi, selanjutnya ditinjau ulang oleh manajer. Setelah selesai ditinjau oleh manajer, uraian pekerjaan kemudian didistribusikan oleh bagian SDM ke para manajer, supervisor, dan pegawai. Tahapan yang kelima adalah maintaining and updating job description and job specification.
Begitu uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan telah selesai dan ditinjau ulang oleh semua individu yang sesuai, sebuah sistem harus dikembangkan untuk menjaga keakuratannya. Satu cara efektif untuk menjamin terjadinya tinjauan ulang yang akurat adalah menggunakan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dalam aktivitas SDM lainnya. Misalnya, setiap kali terjadi kekosongan, uraian dan spesifikasi pekerjaan harus ditinjau ulang dan direvisi secara tepat sebelum kegiatan perekrutan dan seleksi dimulai. Eh, Itulah tahapan dalam analisis jabatan. Untuk selanjutnya kita masuk ke metode analisis jabatan. Metode yang pertama, untuk sebelumnya, metode analisis jabatan ini berfungsi untuk memperoleh informasi analisis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Metode yang umum digunakan dalam mengumpulkan informasi adalah wawancara, angket, observasi, diary of log atau metode catatan karyawan, dan kombinasi metode. Kita masuk pada metode analisis jabatan yang pertama adalah metode wawancara. Pada metode ini, pekerja diseleksi dan diwawancara secara langsung di tempat pekerjaan mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. Tiga jenis wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara penyedia. Dalam beberapa keadaan, seperti pekerjaan yang diarahkan oleh tim, dapat juga digunakan wawancara kelompok. Salah satu kelemahan metode wawancara adalah sangat memakan waktu, khususnya jika pewawancara berbicara dengan 2 atau 3 pegawai yang melakukan setiap pekerjaan. Kemudian analisis biasanya menghubungi supervisor untuk memperoleh informasi tambahan dalam rangka memeriksa ketepatan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklarifikasi hal-hal tertentu. Untuk metode yang kedua adalah metode observasi. Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu dan mencatat untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukannya. Metode observasi sangat tepat jika dilakukan pada jenis pekerjaan yang bersifat pengulangan. Penggunaan metode observasi memungkinkan analisis dilakukan dekat dengan suasana pekerjaan di lapangan. Walaupun sifatnya pengamatan, namun tidak seharusnya analisis mengamati secara kontinu perkembangan dari waktu ke waktu. Untuk metode yang ketiga adalah metode catatan karyawan. Metode yang menganalisis pekerjaan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam sebuah buku harian atau log. Dalam metode ini, masalah di mana para karyawan membesar-besarkan pentingnya pekerjaan mungkin dapat diatasi. Yang metode yang kelima adalah kombinasi. Biasanya analisis tidak menggunakan suatu metode analisis pekerjaan secara eksklusif. Kombinasi dari administratif, analisis mungkin menggunakan kuesioner didukung dengan wawancara dan observasi terbatas. Dalam mempelajari pekerjaan-pekerjaan produksi, wawancara dilengkapi observasi kerja yang ekstensif bisa memberikan data yang diperlukan. Pada dasarnya, analisis harus menggunakan kombinasi beberapa teknik yang dibutuhkan untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Untuk pembahasan selanjutnya adalah job description. Job description merupakan penjabaran kerja, jabatan, dan tanggung jawab pekerja. Menurut Wikipedia, job description adalah sebuah pedoman yang dibuat perusahaan untuk karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa job description merupakan pedoman dalam menentukan dokumen yang berguna bagi karyawan untuk menjalankan tugas sesuai dengan jabatan maupun bagi atasan dalam pembagian jabatan dan posisi setiap karyawan.
Menurut Mondi, job description merupakan sebuah penjabaran pekerjaan yang sudah dirincikan sesuai dengan jabatan yang ditentukan. Job description harus sesuai dengan posisi karyawan sehingga bisa membantu perusahaan untuk mengamati pekerjaan karyawan selama karyawan bekerja. Menurut Stone 2005, deskripsi posisi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegangan pekerjaan sebenarnya, dan bagaimana mereka melakukannya, serta dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Menurut Grengsing dan Popal, deskripsi pekerjaan adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari job description. Manfaat yang pertama adalah atasan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan. Yang kedua, untuk pimpinan organisasi untuk dapat memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kinerja optimal. Pemegang jabatan sebagai panduan dan pedoman kerja serta mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari organisasi. Perekrut untuk mengetahui kandidat yang tepat dan paling cocok sesuai dengan kebutuhan jabatan. Trainer untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pemegang jabatan. Selanjutnya untuk asesor untuk melakukan analisa terhadap pemegang jabatan. Manfaat untuk perencana karir adalah untuk menempatkan individu sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi. Perencanaan dan pengembangan organisasi untuk membuat perencanaan pengembangan organisasi yang membutuhkan pemahaman tentang jabatan dan jenis peran serta tanggung jawab yang diperlukan. Untuk job evaluator untuk membobot jabatan dan membandingkan jabatan lain di dalam organisasi. Selanjutnya adalah tujuan description, job description. Maaf. Yang pertama adalah konsistensi pekerjaan menjamin kehidupan bisnis yang teratur. Yang kedua adalah keberhasilan atau kegagalan dalam kegagalan semua organisasi tergantung pada prinsip adanya jabatan yang benar yang dilakukan oleh orang-orang yang benar dengan cara yang benar. Bahwa seperti waktu kita diserap untuk bekerja, oleh karena itu harus ada penyusunan job description yang baku dan yang benar. Itu selanjutnya adalah elemen-elemen job description. Yang pertama adalah job identification atau identifikasi pekerjaan. Bagian identifikasi pekerjaan menempatkan pekerjaan dalam struktur organisasi. Ini mencakup informasi mengenai judul jabatan karyawan, departemen, dan hubungan pelaporan. Judul jabatan harus deskriptif, bermakna, dan konsistensi dengan posisi sebanding dalam organisasi. Sebuah judul yang secara akurat mengidentifikasi pekerjaan untuk yang pertama adalah menyediakan informasi karyawan dan mendorong harga diri. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan pekerjaan. Yang ketiga, membandingkan posisi dengan pekerjaan yang serupa di organisasi. Untuk elemen yang kedua adalah job objektif atau tujuan pekerjaan. Tujuan pekerjaan menjelaskan secara singkat mengapa pekerjaan itu ada, yaitu tujuan utama atau tujuan posisi. Idealnya harus menggambarkan esensi dari pekerjaan itu dalam kurang dari 25 kata. Untuk yang ketiga adalah duties and responsibilities atau tugas dan tanggung jawab. Bagian ini berisi daftar tugas pekerjaan utama dan tanggung jawab. Ini adalah jantung dari deskripsi pekerjaan dan harus menunjukkan dengan jelas dan spesifik apa yang harus dilakukan karyawan. Mengingat perubahan yang cepat, kebutuhan untuk meningkatkan kinerja, fleksibilitas, dan multitasking,
Tugas dan tanggung jawab semakin sering dinyatakan sebagai standar kinerja berasal dari tujuan strategis bisnis organisasi. Namun demikian, banyak format deskripsi pekerjaan masih mendaftar standar kinerja secara terpisah. Eh, untuk yang selanjutnya ada relationship atau hubungan. Bagian ini mengidentifikasi hubungan dengan posisi lainnya yang diperlukan untuk kinerja yang memuaskan. Sebagai contoh di sini adalah posisi apa yang melapor langsung untuk pekerjaan ini. Apa kontak pekerjaan yang paling sering dalam organisasi itu? Dan apa kontak pekerjaan yang paling sering dan paling penting di luar organisasi? Untuk yang kelima, know how, pengetahuan atau mengetahui bagaimana. Bagian pengetahuan berurusan dengan tingkat minimal pengetahuan, keterampilan, kemauan, pengalaman dan kualifikasi formal diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Misalnya, apa saja kualifikasi akademik minimum yang diperlukan? Kemampuan teknologi informasi apa yang dibutuhkan? Berapa banyak dan apa jenis pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu dengan berhasil? Selanjutnya adalah problem solving atau pemecahan masalah. Bagian pemecahan masalah mengidentifikasi jumlah pemikiran original yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan lingkungan di mana pemecahan masalah terjadi. Misalnya, apakah pekerjaan membutuhkan solusi sederhana, rutin dan berulang, atau solusi kompleks, bervariasi, dan kreatif. Apakah lingkungan bisnis yang stabil atau dinamis? Misalnya, tidak ada persaingan atau bahkan banyak persaingan. Untuk selanjutnya adalah accountability atau akuntabilitas. Rincian akuntabilitas merinci dampak keuangan dari pekerjaan dengan mengidentifikasi nilai dolar aset, volume penjualan, penggajian, dan sebagainya untuk pekerjaan yang bertanggung jawab. Ini mengukur jawaban kemampuan untuk tindakan yang diambil pada pekerjaan. Yang selanjutnya adalah authority atau kewenangan. Hal ini mengidentifikasi hak-hak tertentu dan keterbatasan yang berlaku untuk otoritas pengambilan keputusan. Dalam kata lain, kebebasan untuk bertindak. Sebagai contoh di sini adalah keputusan apa yang dapat dibuat tanpa mengacu pada atasan. Apa keputusan harus dirujuk kepada atasan. Apakah pekerjaan itu melibatkan hak untuk mempekerjakan atau memecat? Apa batas dolar spesifik ada pada otoritas pengambilan keputusan? Untuk selanjutnya adalah special circumstance atau keadaan khusus. Bagian keadaan khusus berkaitan dengan apa yang khusus, tidak biasa atau berbahaya mengenai posisi dan atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan. Untuk selanjutnya adalah performance standard atau standar kinerja. Bagian ini mengidentifikasi standar yang dibutuhkan untuk kinerja yang efektif dan tindakan untuk mengevaluasi kinerja. Untuk selanjutnya adalah trade union atau profesional association. Bagian ini mengidentifikasi asosiasi profesi atau perdagangan keanggotaan serikat yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah lisensi. Bagian ini menyoroti lisensi khusus atau pendaftaran yang diperlukan, misalnya lisensi praktek, psikologi, atau pengobatan. Standar pedoman penulisan job description adalah daftar tugas dan tanggung jawab dalam urutan yang logis. Tugas bagian terpisah dan tanggung jawab jelas, sederhana, dan ringkas. Memulai setiap kalimat dengan kata kerja tindakan. Menggunakan istilah kuantitatif di mana memungkinkan untuk mencapai objektivitas yang lebih besar dan kejelasan. Menggunakan istilah khusus daripada yang tidak jelas. Menggunakan terminologi yang terstandar. Jawab pertanyaan apa, bagaimana, kapan, mengapa. Ini akan membantu menghasilkan deskripsi pekerjaan yang lengkap.
Jelas identitas hasil akhir atau standar kinerja yang akan dievaluasi. Untuk pembahasan yang terakhir adalah job specification. Spesifikasi jabatan menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor-faktor manusia yang diisyaratkan. Di dalam spesifikasi jabatan ditentukan kemampuan dan bakat dasar yang harus dimiliki untuk menjalankan pekerjaan. Pada umumnya, spesifikasi jabatan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas yang diikuti oleh kualifikasi definitif yang dibutuhkan dari calon yang memangku jabatan itu. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang dan menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Seorang karyawan akan mau dan mampu bekerja dengan baik jika ia ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya serta kebutuhannya dapat terpenuhi dengan ia melakukan pekerjaan itu. Oleh sebab itu, perusahaan harus bisa menempatkan karyawan sesuai dengan minat dan kemampuannya, serta memperhatikan kebutuhannya. Di samping itu, dengan menempatkan karyawan pada suatu jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya, berarti para karyawan telah diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan merealisasikan potensinya secara seoptimal mungkin. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan, tetapi dapat juga disusun secara terpisah. Uh, Beberapa hal dalam job specification adalah persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, persyaratan fisik dan mental. Yang keempat, persyaratan umur dan jenis kelamin. Jadi spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum seorang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Dari beberapa pengertian yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa spesifikasi jabatan menerjemahkan deskripsi pekerjaan ke dalam kualifikasi manusia dengan menguraikan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Seorang karyawan akan mampu dan eh, Seorang karyawan akan mau dan mampu bekerja dengan baik jika ia ditempatkan pada posisi jabatan eh, maksudnya di sini adalah kemampuan serta kebutuhan dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, perusahaan harus bisa menempatkan karyawan sesuai dengan minat dan kemampuannya serta memperhatikan kebutuhannya. Di samping itu, berarti para karyawan telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan merealisasikan potensinya seoptimal mungkin. Tujuan job specification. Yang pertama adalah menemukan pekerjaan yang prospektif. Spesifikasi jabatan penting dalam menempatkan calon karyawan untuk pekerjaan tertentu sesuai rumusan spesifikasi jabatan yang ada. Juga akan membantu dalam proses seleksi serta membantu menyediakan daftar pertanyaan penting untuk wawancara sesuai isi spesifikasi jabatan yang ada. Yang kedua, rincian spesifikasi jabatan. Rincian spesifikasi jabatan yang ada dalam rekrutmen merupakan gambaran calon pekerja. Sebuah spesifikasi pekerjaan akan menjadi perkenalan pertama untuk calon. Oleh karena itu, penting bahwa itu adalah profesional dan menggambarkan citra yang tepat. Sehingga ketika menyusun spesifikasi akan menarik kandidat yang sesuai. Yang selanjutnya adalah sebagai orientasi untuk calon karyawan.
Calon dapat menentukan apakah dirinya berkualitas sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ada. Dan selanjutnya adalah tujuannya untuk mengidentifikasi kompetensi karyawan. Organisasi harus menetapkan kompetensi inti dan spesifikasi pekerjaan yang akan membantu mereka untuk melaksanakan program kompetensi yang sesuai. Manfaat dari job specification adalah yang pertama sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. Selanjutnya sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan pelatihan. Dan sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Konten dari job specification adalah keterampilan. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga kemampuan. Yang keempat kepribadian. Yang kelima minat. Dan yang selanjutnya adalah cara menyusun job specification. Yang pertama mengumpulkan informasi pekerjaan. Set up prosedur instruksi kerja. Yang kedua, langkah kedua adalah set up prosedur instruksi kerja. Menyusun prosedur instruksi kerja. Langkah yang ketiga, identifikasi spesifikasi pekerjaan untuk tugas. Langkah yang keempat, buat job specification. Jadi untuk konten keterampilan, konten spesies jabatan yang pertama tadi, keterampilan adalah keterampilan. Dari beberapa penjelasan di atas, itulah tentang apa itu analisis jabatan, apa itu job. Yang kedua adalah job description dan yang ketiga adalah job specification. Untuk pertemuan yang membahas tentang materi ini agar saudara dan rekan-rekan semua dapat memahaminya. Sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.